Untuk memahami gravitasi situasi, kita harus terlebih dahulu memahami para pemain kunci yang terlibat dalam drama ruang sidang ini. Kasus yang menjadi pusat perhatian adalah sengketa warisan, masalah yang sangat pribadi dan seringkali kontroversial antara dua saudara perempuan, Haryanti Sutanto dan Sorjani Sutanto. Mewakili penggugat, Haryanti adalah pengacara Armstrong Sembiring, seorang profesional hukum berpengalaman yang dikenal karena sikapnya yang tegas. Di sisi lawan, mewakili Sorjani, adalah tim pengacara dari firma terkemuka. Memimpin kasus sensitif ini adalah majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim. Majelis dipimpin oleh Hakim Ketua Harijanto, dan termasuk 2 hakim anggota Julian Mamahit, dan orang yang menjadi pusat kontroversi, Hakim Sigit Haryanto. Inilah individu-individu yang hadir ketika aturan pengadilan begitu jelas dilanggar. Inti masalah terletak pada larangan merekam di dalam ruang sidang. Aturan ini tidak sewenang-wenang, ini adalah landasan prosedur peradilan. Rekaman yang tidak sah dapat digunakan untuk media group, intimidated witness on stand, nervous person testifying in court, mengintimidasi saksi, memanipulasi persepsi publik dengan menyajikan bukti di luar konteks, atau menciptakan tekanan pada hakim itu sendiri. Catatan resmi persidangan disiapkan dengan cermat oleh panitera pengadilan untuk memastikan akurasi dan imparsialitas. Mengizinkan rekaman pribadi, terutama oleh seorang hakim, merusak proses resmi ini dan membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan. Bagi seorang pengacara seperti Armstrong Sembiring, melihat seorang hakim dengan handycam adalah tanda bahaya. Dia berpendapat bahwa jika warga dilarang bahkan menggunakan ponsel untuk merekam, standar untuk seorang hakim harus jauh lebih tinggi. Armstrong Sembiring tidak membiarkan masalah itu berlalu begitu saja. Percaya bahwa batas etika yang serius telah dilanggar, dia mengambil tindakan formal. Pada tanggal 10 Januari 2014, dia mengajukan laporan resmi terhadap seluruh majelis hakim. Dia tidak hanya menargetkan Hakim Sigit Haryanto yang mengoperasikan kamera, tetapi juga 2 hakim lainnya, Harijanto dan Julian Mamahit, karena membiarkan tindakan itu terjadi di bawah pengawasan mereka. Laporan-laporan tersebut diserahkan kepada 2 badan pengawas penting. Judicial Commission Building, Komisi Yudisial Office, Indonesian Legal Institution, TOC, Komisi Yudisial, atau Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga ini secara khusus ditugaskan untuk memantau perilaku hakim dan memastikan mereka mematuhi kode etik. Laporan tersebut menandai dimulainya secara resmi penyelidikan atas peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Reaksi dari komunitas hukum adalah kejutan dan ketidakpercayaan. Seorang komisioner di Komisi Yudisial, Taufikur Rahman, membenarkan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah lembaga tersebut mereka menerima laporan tentang seorang hakim yang menggunakan handycam selama persidangan. Keunikan keluhan tersebut menjamin akan mendapat perhatian yang signifikan. Tindakan itu dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran prosedural, tetapi sebagai gejala masalah yang lebih dalam mengenai arogansi yudisial dan pengabaian terhadap aturan yang telah ditetapkan. Laporan yang diajukan oleh Armstrong Sembiring lebih dari sekadar keluhan. Itu adalah ujian kemampuan sistem untuk mengawasi dirinya sendiri dan meminta pertanggungjawaban anggotanya atas tindakan mereka. Tidak peduli seberapa tinggal curlitsirid. Dengan laporan formal yang diajukan, tanggung jawab untuk bertindak jatuh pada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Badan-badan ini memulai penyelidikan terpisah, namun paralel terhadap perilaku ketiga hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Prosesnya metodis, karena penyelidik harus mengumpulkan bukti, meninjau catatan pengadilan, dan mewawancarai individu yang terlibat, termasuk pengacara pelapor dan para hakim itu sendiri. Pertanyaan kuncinya bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa. Apa motivasi di balik keputusan Hakim Sigit Haryanto untuk merekam sesi tersebut? Dan mengapa rekan-rekan hakimnya di majelis gagal campur tangan? Penyelidikan berusaha mengungkap fakta di balik penyimpangan aneh dari norma-norma yudisial ini dan menentukan tanggapan yang tepat. Pengawasan dari badan pengawas yang kuat ini memiliki konsekuensi langsung dan segera bagi ketiga hakim. Bahkan sebelum putusan akhir atas pelanggaran etika mereka diumumkan, tindakan telah diambil. Mahkamah Agung memutuskan untuk memindahkan ketiga hakim, Harijanto, Sigit Haryanto, dan Julian Mamahit,
keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka ditugaskan kembali ke pengadilan yang berbeda di provinsi yang berbeda, tersebar ke pos-pos di Semarang, Surabaya, dan Riau. Dalam sistem peradilan, pemindahan semacam itu, terutama ketika mengikuti keluhan profil tinggi, secara luas ditafsirkan sebagai bentuk sanksi. Ini berfungsi untuk mengeluarkan hakim dari lingkungan di mana kontroversi terjadi, dan mengirimkan pesan bahwa perilaku mereka sedang dalam tinjauan serius, mengganggu karir mereka dan menempatkan mereka di bawah awan kecurigaan. Setelah penyelidikan selesai, pemindahan ini dikonfirmasi sebagai sanksi resmi. Ini adalah hukuman yang dianggap tepat oleh mekanisme pengawasan internal peradilan untuk insiden tersebut. Namun, keputusan ini disambut dengan ketidakpuasan yang jelas, terutama dari orang yang mengangkat masalah tersebut. Armstrong Sembiring, pengacara yang mengajukan laporan, secara terbuka menyatakan kekecewaannya yang mendalam. Dia merasa bahwa hanya memindahkan hakim ke pos baru bukanlah hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Menurutnya, tindakan seorang hakim yang merekam persidangan dengan handycam adalah pelanggaran serius terhadap kode etik peradilan yang memerlukan hukuman yang lebih berat, seperti skorsing sementara atau bahkan pemecatan. Sanksi pemindahan belaka dilihat oleh para kritikus sebagai teguran ringan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa peradilan tidak menanggapi pelanggaran etika di antara anggotanya sendiri dengan cukup serius. Alih-alih menghadapi masalah secara langsung dengan tindakan disipliner yang jelas dan tegas, solusinya adalah dengan memindahkan masalah tersebut ke tempat lain. Hasil ini tidak banyak menghalangi pelanggaran di masa depan dan, bagi banyak pengamat, melemahkan otoritas badan pengawas. Pesan yang dikirim adalah bahwa meskipun perilaku semacam itu tidak dibenarkan, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran yang cukup serius untuk mendapatkan sanksi yang mengubah karir. Ini meninggalkan rasa ketidakadilan yang membekas dan perasaan bahwa sistem telah melindungi anggotanya sendiri daripada menegakkan standar akuntabilitas yang ketat. Kontroversi mengenai hakim yang memegang handycam pada akhirnya melampaui tindakan spesifik satu individu. Ini menyentuh inti dari apa yang membuat sistem peradilan berfungsi kepercayaan publik. Yudikatif bukan hanya cabang pemerintahan lainnya, itu adalah penengah utama perselisihan dan penjaga terakhir hukum. Otoritasnya tidak berasal dari paksaan, tetapi dari kepercayaan kolektif publik pada imparsialitas, integritas, dan kepatuhannya pada aturan-aturannya yang sakral. Ketika seorang hakim berperilaku dengan cara yang tidak menentu, tidak profesional, atau bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan, itu mengikis kepercayaan tersebut. Setiap tindakan yang diambil dari kursi hakim diteliti, dan tindakan seperti ini menciptakan celah dalam fondasi kepercayaan publik, yang sangat sulit diperbaiki setelah rusak. Insiden ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan tanggung jawab besar yang dibebankan pada setiap hakim. Jubah hitam yang mereka kenakan adalah simbol netralitas dan kebijaksanaan, dan perilaku mereka, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, harus tidak tercela. Larangan merekam tanpa izin bukanlah masalah etiket sepele, itu adalah aturan yang dirancang untuk melindungi inti dari pengadilan yang adil. Ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat ditegakkan, bebas dari segala petunjuk agenda pribadi, intimidasi, atau tekanan eksternal. Ketika seorang hakim mengabaikan aturan mendasar seperti itu, mereka tidak hanya melanggar peraturan, mereka merusak legitimasi yang dirasakan dari seluruh institusi yang mereka wakili. Tanggapan dari badan pengawas, meskipun prosedural, membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Keputusan untuk memindahkan hakim, daripada menjatuhkan sanksi yang lebih ketat, memicu narasi tentang sistem peradilan yang enggan mengawasi dirinya sendiri secara kuat. Agar kepercayaan publik tetap terjaga, akuntabilitas harus cepat, transparan, dan proporsional dengan pelanggaran. Ketika sanksi dianggap lunak, itu menunjukkan bahwa institusi memprioritaskan melindungi anggotanya daripada menegakkan prinsip-prinsipnya. Ini dapat menyebabkan sinisme dan keyakinan bahwa ada satu set aturan untuk publik dan set lainnya yang lebih memaafkan untuk mereka yang berada dalam posisi kekuasaan dalam sistem hukum. Reformasi sejati membutuhkan kesediaan untuk menjatuhkan konsekuensi yang berarti untuk pelanggaran etika.
Pada akhirnya, kisah Hakim dan Handicamnya adalah kisah peringatan bagi seluruh profesi hukum di Indonesia dan di luar. Ini menggarisbawahi kebutuhan konstan untuk kewaspadaan dalam menjaga integritas pengadilan kita. Kepercayaan publik adalah komoditas yang rapuh, diperoleh melalui puluhan tahun pelayanan yang konsisten dan terhormat, dan hilang dalam momen kecerobohan atau arogansi. Menjaga kesucian ruang sidang dan standar etika tinggi yang dituntut dari peradilan bukanlah pilihan, itu adalah keharusan mutlak. Tanpa komitmen yang tak tergoyahkan terhadap integritas itu, timbangan keadilan tidak dapat tetap seimbang, dan kepercayaan publik pada supremasi hukum pasti akan goyah, melemahkan dasar demokrasi kita.